Shalom, kembali lagi bersama saya Fradila Soli di channel YouTube saya. Sebelum saya melanjutkan materi pada dimensi yang keempat, jangan lupa di like, comment, share, serta subscribe video-video saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dimensi budaya organisasi. Manusia dipengaruhi oleh budaya setempat di mana orang itu tinggal. Kebudayaan merupakan cermin atau cara berpikir dan cara kerja manusia. Budaya organisasi, pemahaman tentang budaya organisasi ini tidak lepas dari konsep dasar tentang budaya yang merupakan salah satu terminologi dan sosiologi. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat sebagai seorang anggota masyarakat. Dari pengertian di atas, kita dapat berpijak pada dua kata kunci, yaitu budi dan daya. Budi artinya akal dan hati sebagai perwujudan, daya yang berarti karya cipta dan karsa manusia. Ada pula tingkatan-tingkatan dalam organisasi. Dalam mempelajari budaya organisasi, ada beberapa tingkatan organisasi. Menurut Skene, apabila disusun dalam suatu skema tingkatan budaya tersebut akan tersusun dari puncak. Budaya dapat berperan sebagai sarana komunikasi pendiri kepada anggota. Budaya organisasi juga memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, pembeda dengan organisasi lainnya. Yang kedua, identitas anggota sebuah organisasi, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Tempat perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Berikut interaksi antar individu dalam organisasi. Dengan adanya interaksi antar individu dalam organisasi yang pada dasarnya setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, bagaimana budaya dapat dilakukan dengan serangkaian langkah sosialisasi, seleksi pegawai objektif, penempatan orang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh dan meningkatkan kemahiran melalui pengalaman, pengukuran prestasi, dan pemberian imbalan yang sesuai penghayatan akan nilai-nilai kerja dan juga pengakuan dan promosi. Berbagai hal tersebut dapat dilakukan dalam membina budaya organisasi, baik di perusahaan ataupun lembaga-lembaga pendidikan tertentu saja. Hal tersebut dapat ditambahkan lagi dalam rangkap pemantapan budaya organisasi. Budaya organisasi yang dikelola akan memberikan dampak positif pada kinerja institusi secara umum karena budaya organisasi tersebut akan mengarahkan perilaku para anggota organisasi. Ada beberapa aspek-aspek dimensi organisasi yang merupakan hal penting dalam sebuah organisasi. Aspek-aspek organisasi akan membantu setiap bentuk organisasi kecil maupun besar, lama maupun baru. Oleh karena itu, dalam tatanan berorganisasi, gereja setidaknya melihat beberapa poin penting. Yang pertama, aspek roh sebagai keutamaan dalam menata kehidupan bergereja. Yang kedua, aspek pembagian kuasa untuk mengerjakan sesuatu oleh roh. Yang ketiga, aspek fungsi sistematik sebagaimana maksud pemberian Allah. Kemudian pada aspek yang keempat, aspek ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dan aspek yang kelima yaitu aspek penetapan otoritas posisi yang melekat. Berdasarkan uraian tentang budaya organisasi di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal terkait budaya organisasi, yaitu budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai norma, aturan agama dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Dengan demikian, tentu organisasi memiliki karakteristik.
Karakteristik penting dalam diri budaya organisasi diantaranya dalam aturan-aturan perilaku, norma, nilai-nilai dominan filosofi, peraturan-peraturan yang tegas, dan organisasi. Budaya organisasi memiliki kegunaan sebagai pembeda dengan organisasi lainnya, sebagai sebuah organisasi, sebagai komitmen kepentingan bersama, sebagai perangkat sosial dengan menyediakan standar yang anggotanya harus lakukan, dan berguna pula sebagai mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota, karena budaya organisasi merupakan nilai yang harus dipatuhi. Demikianlah materi pada dimensi yang keempat. Jangan lupa di like, komen, serta subscribe video-video saya. Terima kasih.